Dari mana kamu? Jam segini baru pulang. Sini, 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 sini. Ngapain lo? Salam. Kan gua ada bilang sih cewek, ya Allah, ya Allah. Kayak mana lo nih? Bener lagi, saya bingung banyak masalah. Ikut gua aja yuk. Mana? Ke konselor. Boleh tuh. Tapi gua buat janji dulu sama konselornya. Gimana? Gak apa-apa sih. Gak apa? Ya. Yaudah nanti gua balik terus gua hubungin konselornya. Ya. Yaudah. Gak usah dipakai lagi sini, mana barangnya? Yaudah gua balik ya. Ya tadi. Gak usah kayak gitu lagi, gua bawa barangnya. Ya Sal. Halo. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Iya, kira-kira Ibu sibuk nggak? Enggak nih, ada apa ya? Iya, baik. Karena ini loh, Bu. Saya punya teman. Dia tuh kecanduan gitu, kecanduan narkoba gitu, Bu. Saya udah nasihatin, tapi dia nggak dengerin gitu. Tapi tuh kalau ibu yang nasihatin atau yang nasihatin gitu, dia mau gitu loh. Ya. Oh, ya udah. Ibu bisa. Besok datang ke sini aja ya. Di deket Taman Indah ya. Udah dulu ya, Ibu ada urusan. Sampai bertemu besok. Assalamualaikum. Baik, Bu. Baik. Ya, nanti saya kesana. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Duduk. Ini, Bu. Barang buktinya, Bu. Iya, Pak. Jadi kamu pakai apa? Kawan saya. Namanya siapa? Enggak, Bu. Umurnya 20 tahun. 20 tahun. Ya. Ibu kemarin udah
dengar ya sedikit dari Mbak Sally tentang problem kamu, tentang masalah kamu. Sekarang ibu tanya, ada masalah apa kok sampai akhirnya pakai narkoba? Karena kan sudah tahu ya kalau narkoba itu banyak sekali dampak buruknya. Ya, kayak banyak masalah, terus jadi sering berantem karena sering berantem sama orang tua sih, Bu, karena sering pulang malam. Oh, jadi masalahnya sering pulang malam akhirnya dimarahin orang tua, terus timbullah konflik, berantem gitu ya sama orang tua. Konflik Ya. lah. Kat. Bu, sebelumnya saya maaf ya, saya mau nanya bahaya narkoba itu apa ya, Bu? Oke, sedikit ibu kasih tahu ya. Bahaya narkoba itu banyak sekali. Salah satunya yang sering kita lihat itu yang pertama tidak baik buat kesehatan. Dampaknya sangat apa ya? Terlihat gitu loh. Terus yang kedua menurunnya kesadaran. Jadi kalau orang yang sudah memakai narkoba kemudian dia berhenti itu dampaknya dia akan kecanduan gitu loh. Dampak narkoba itu namanya dia kecanduan. Ketika dia tidak jenis narkoba banyak ya, misalnya saja menghisap. Ketika dia tidak menghisap, maka dia tidak akan apa ya, tidak merasa puas gitu loh. Terus yang kedua yaitu tadi buat kesehatan, misalnya akan berdampak buruk bagi kesehatan kita, mental kita, dan juga orang yang memakai narkoba itu kalau tidak memakai dia tuh akan merasa hampa. Terus juga kalau untuk penyakit-penyakit yang lain itu juga bisa berdampak sangat buruk, begitu ya. Itulah mengapa narkoba itu diharamkan, atau setiap yang memakai ya harus siap menerima resikonya. Resikonya yaitu kena penyakit. Narkoba itu bukan hanya merusak kesehatan ya, tapi juga merusak diri seseorang gitu. Jadi dampak buruk narkoba ini banyak sekali. Jangan sampai ya kita, apalagi yang muda-muda, generasi muda ini jangan sampai terjerumus dalam narkoba, karena apa ya, sangat merusak generasi muda gitu ya. Dan juga narkoba itu bukan hanya haram di atau tidak boleh digunakan di dunia, namun juga pun dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan bahwasanya narkoba itu haram. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 197 yang berbunyi yang artinya dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Nah, jadi sangat kuat sekali ya bahwa narkoba itu dilarang, bukan hanya di agama, tapi juga di lingkungan sosial, pokoknya di seluruh dunia pun tahu bahwa narkoba itu haram. Narkoba itu tidak boleh digunakan, khususnya di Indonesia ya sudah ada undang-undang yang mengatur tentang narkotika. Jadi jangan sampai, apalagi buat kalian-kalian ini yang masih muda, jaga diri kalian baik-baik, jangan sampai terjerumus dalam narkoba, menyalahgunakan narkoba. Karena memang ketika orang mengkonsumsi narkoba dampaknya mungkin apa ya, terlebih kalau orang yang sibuk mungkin buat menguatkan dirinya, tapi padahal tidak, itu justru akan perlahan tapi pasti akan berdampak pada kesehatannya. Terlebih yang sudah punya penyakit sebelumnya atau yang punya apa ya, yang punya masalah lain. Narkoba itu bukan penyelesaian masalah, tapi narkoba itu justru akan menghancurkan dan semakin akan membuat kita hancur. Terus cara berhenti menggunakannya gimana ya, Bu? Berhenti menggunakan narkoba. Ya. Oke. Cara berhenti menggunakan narkoba itu sebenarnya ada banyak ya. Yang utama adalah dari diri kamu sendiri. Kamu harus bisa meyakinkan diri kamu sendiri bahwa yang kamu lakukan ini salah. Kamu ini melakukan tindakan yang salah. Kamu berharap dengan kamu konsumsi narkoba maka masalah kamu akan selesai. Padahal narkoba itu bukan penyelesaian masalah, tapi akan menambah masalah dan akan memperumit masalah, gitu ya. Nah, yang kedua, kamu harus melakukan hal yang positif. Tinggalkan lingkungan buruk kamu, tinggalkan
teman-teman yang mengajak kamu untuk hal yang negatif, bergaulah dengan teman-teman yang membawa kamu ke arah positif. Yang ketiga, dekatkan diri kamu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ya Allah tuh membolak-balikan hati manusia gitu. Sekarang mungkin kamu berada di titik kamu merasa Allah tuh nggak adil, kenapa yang menerima masalah ini harus saya, kenapa nggak orang lain gitu kan. Tapi ketika kamu dekat dengan Allah, kamu dekat dengan Sang Pencipta, insya Allah kamu juga akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu perlahan akan mendapatkan jalan keluar untuk setiap masalah kamu. Yang penting ketika kamu sedang ada masalah, jangan kamu malah menjauh dari Sang Pencipta, tapi justru kamu harus mendekat. Kamu harus minta pertolongan darinya. Saya mungkin bisa menolong kamu, tapi kalau Allah tidak meridhoi, masalah kamu pun juga tidak akan selesai begitu. Jadi yang pasti jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, libatkan Allah dalam segala urusan kamu. Itu ya. Terus yang ketiga, belajar untuk hidup yang lebih sehat. Mungkin kamu sudah pernah memakai narkoba, kamu juga pernah merasakan gimana dampak menggunakan narkoba. Tinggalkan narkoba dan kembalilah ke hidup sehat. Hidup sehat tidak dengan narkoba. Hidup sehat adalah dengan menjaga pola makan kita, dengan menjaga pola bergaul kita juga, dan juga jangan pernah sesekali berpikiran bahwa narkoba itu yang bisa membuat tubuh kamu tidak. Paham ya sampai sini? Paham. Saya ada sepotong ayat. Ayatnya itu bunyinya dia kolibal kulub satu kolbi ala dua. Jadi artinya itu ya Allah teguhkanlah hati saya untuk meneguhkan hati kamu dengan sembilannya. Itu tadi ya. Jadi kamu tuh harus bisa meyakinkan diri kamu harus bisa memenuhi diri kamu sendiri. Kamu juga yang akan, ketika kamu sukses, kamu juga yang akan bangga pada diri kamu sendiri. Mungkin sekarang kamu sedang di titik, siapa tahu kalau kamu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu banyak bergaul dengan hal-hal positif, maka Allah juga akan mengangkat derajat kamu. Kamu akan bisa move on dari masa lalu kamu, masa lalu narkoba kamu, dan juga kamu bisa menjadi orang yang sukses. Itu tadi yang bisa Ibu sampaikan, Ibu kasih sedikit pemahaman tentang bahaya narkoba. Nah, untuk selanjutnya kembali lagi pada diri kamu. Hanya kamu yang bisa mengendalikan diri kamu. Ketika kamu melakukan kesalahan, ingat lagi tujuan kamu, ingat lagi dampak dari hal yang akan kamu lakukan ini. Kalau kamu pakai narkoba, emang dengan narkoba semuanya akan selesai. Terus juga cita-cita kamu bisa terwujud kalau kamu menggunakan narkoba, enggak kan? Enggak. Jadi kontrol diri kamu, dekatkan kamu dengan lingkungan yang positif, benahi segala kesalahan yang telah kamu buat, dekatkan diri kamu pada Sang Pencipta, gitu ya. Iya. Dan pesan saya satu, narkoba itu tidak menyelesaikan masalah. Narkoba itu hanya akan menambah masalah kamu lebih berat. Tinggalkan dan kembalilah ke jalan yang benar, ke jalan yang bisa membawa kamu sukses dan bisa membawa kamu ke arah yang lebih baik lagi. Paham ya? Paham. Oke. Ibu cukupkan, semoga bermanfaat dan semoga kamu selanjutnya ada perubahan. Ibu harapkan seperti itu. Semoga kedepannya juga kamu lebih kamu bisa lebih mengendalikan diri kamu dan bisa membawa kamu menjadi orang yang sukses. Amin. Ya. Iya, Bu. Kalau begitu hati-hati di jalan. Pulang kan? Iya. Hati-hati di jalan. Dan Ibu berharap ketika bertemu kalian sudah menjadi Ibu Sally juga, Tinta juga menjadi orang yang sukses dan kelak bisa menjadi generasi yang berguna. Terima kasih, Bu. Terima kasih untuk masukan dan sarannya. Semoga ya bisa saya terapin dan saya bisa berubah
Amin. Makasih juga ya Bu ya udah mengambil waktunya. Ya, sama-sama, semoga bermanfaat dan menjadi lebih baik lagi. Amin. Itu saya komen lagi ya, Bu. Ya, hati-hati ya. Tapi ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Genta, ya Allah, masih lah, masa baru beberapa bulan lalu kan. Genta dari mana? Habis sholat, Bu. Di masjid. Masya Allah, alhamdulillah udah ada perubahan ya. Iya, Bu. Alhamdulillah, semoga lebih baik lagi lah. Gimana Amin. sekarang problem masalahnya sudah sedikit atau udah selesai semua? Udah selesai sih, Bu. Udah selesai, pakai udah nggak ada itu. konflik lagi sama ibu bapaknya? Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Jadi, Bu, kalau gitu saya mau pamit ada urusan. Oke ya, hati-hati ya. Ya, Bu.